Halo semua, selamat datang kembali di channel Sen Aryan Analysis, channel YouTube yang membahas filosofi dan cara pandang hidup suatu karakter. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang cukup kontroversial dari dunia film, yaitu sosok John Hammond, sang pencipta Jurassic Park. Dari mimpinya yang indah menciptakan taman dinosaurus hingga berujung pada kekacauan yang mematikan dan bentuk keputusan yang berakibat fatal, sehingga menjadi pelajaran penting tentang kesombongan manusia terhadap alam. Apa saja bentuk dosa dan kesalahan fatalnya? Kenapa rencananya begitu cepat hancur? Dan yang paling penting, apakah dia benar-benar seorang visioner atau hanya sekedar seorang pria tua yang egois dan buta terhadap konsekuensi alam? Pastikan kalian menonton penjelasan video ini agar kalian mudah memahaminya. Langsung saja kita mulai. Yeah. Yeah. Siapa itu John Hammond? John Hammond merupakan sosok yang paling menarik dalam cerita Jurassic Park. Seorang miliarder eksentrik yang mempunyai mimpi menciptakan taman hiburan terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu sebuah pulau yang dihuni oleh dinosaurus hidup. Meskipun sosok John Hammond tampak seperti seorang kakek yang baik hati dengan senyum ramah dan suara yang penuh dengan semangat, dia selalu berkata, "Kita akan membuat suatu keajaiban." Seolah-olah Jurassic Park adalah hadiah bagi dunia. Tetapi di balik semua itu, John Hammond merupakan simbol kesombongan manusia yang percaya bahwa uang dan teknologi bisa mengendalikan alam. Lalu, apa saja dosa dan kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh sosok John Hammond itu? Dosa pertama, seorang pria tua yang bertindak sebagai Tuhan. John Hammond percaya bahwa dengan kemajuan teknologi yang modern dan canggih, dia bisa mengendalikan alam dan menciptakan dunia sesuai dengan keinginannya. Dengan bantuan ilmuwan yang memahami penggunaan rekayasa genetika untuk menghidupkan kembali spesies yang sudah punah selama jutaan tahun. Sehingga dia tidak mempertimbangkan atas konsekuensi etis dan dampak ekologis dari tindakannya. John Hammond beranggapan bahwa sosok manusia mampu menciptakan dan mengembangkan semua bentuk kehidupan dinosaurus, maka mereka juga bisa mengontrolnya secara penuh. John Hammond mengabaikan prinsip dasar tentang evolusi, yaitu alam selalu menemukan caranya sendiri, seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Ian Malcolm dalam kutipannya legendaris. No, I'm simply saying that life finds a way. Hal ini juga berdampak bahwa dinosaurus tidak bisa sepenuhnya dikontrol. Bahkan spesies yang mereka ciptakan hanyalah betina. Bahkan mereka bisa berkembang biak karena tindakan manipulasi genetik dinosaurus yang mereka ciptakan tidaklah sempurna. Dosa kedua, bagi John Hammond, dinosaurus hanyalah bentuk atraksi taman hiburan semata, seperti layaknya singa atau gajah di kebun binatang. John Hammond terlalu fokus pada sisi hiburan dan keuntungan finansial semata, tanpa memikirkan bahwa dinosaurus merupakan predator purba yang telah berevolusi selama jutaan tahun sebagai pemburu puncak yang mematikan. Hal inilah sebagai bentuk kesalahan fatal John Hammond, sebab menganggap remeh dinosaurus sebagai hewan jinak yang bisa dikendalikan dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga tidak memperhitungkan insting alami dinosaurus yang liar, sehingga membuat dinosaurus tetap menjadi suatu ancaman meskipun dikurung dalam kawat listrik bertenaga tinggi sekalipun. John Hammond tidak pernah memikirkan prosedur keamanan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan serangan atas pelarian dinosaurus jika ada suatu kecelakaan taman. Hal ini juga berdampak jelas pada puncak film seperti Velociraptor dan T-Rex yang menunjukkan bahwa mereka lebih cerdas dan lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Dosa ketiga, karena kepercayaannya yang sangatlah tinggi, John Hammond sangat bersemangat untuk membuka Jurassic Park secepat mungkin dan mulai menghasilkan keuntungan besar dari berbagai macam investor di seluruh dunia. Dia yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, meskipun terdapat sebuah peringatan dari para ilmuwan dan ahli seperti Dr. Grant, Dr. Alice Tedler, dan Dr. Ian Malcolm. Adanya pengabaian terbilang cukup fatal karena mengutamakan ambisi dan keuntungan semata demi mencari keuntungan. John Hammond malah mengabaikan
perihal keamanan tersebut. John Hammond beserta tim ahlinya tidak melakukan pengujian keamanan yang cukup sebelum membuka taman tersebut, mengabaikan peringatan besar dari para ilmuwan seperti Dr. Alan Grant, Dr. Alice Stadler, dan Dr. Ian Malcolm terhadap bentuk konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta memperkerjakan orang tidak dapat dipercaya akan tanggung jawabnya, seperti Dennis Nedry yang akhirnya menyebabkan bencana besar di Taman Jurassic. Dosa keempat, dengan kepercayaan dirinya, sosok John Hammond sangat bergantung sepenuhnya pada sistem pengoperasian otomatis tanpa mempertimbangkan solusi manual jika terdapat kegagalan sistem taman, sehingga Dennis Nedry melihat peluang kefatalan tersebut, yaitu mampu melakukan sabotase dengan alasan tidak puas dengan gaji pegawai yang dia terima selama ini, sehingga John Hammond dan timnya tidak memiliki rencana darurat yang sangatlah tidak jelas dengan mengatasi situasi darurat jika terjadi kegagalan sistem taman. Dalam dosa dan kefatalan tersebut terbukti bahwa sistem keamanan taman menjadi rentan karena adanya korupsi internal dan kelalaian pola manajemen taman. Hal inilah yang membuat Dennis Nedry sanggup mematikan sistem kontrol keamanan untuk mencuri embrio dinosaurus, menyebabkan kandang dinosaurus terbuka dan membiarkan mereka berkeliaran bebas, sehingga menjadi suatu ancaman bagi para tamu dan para pegawai taman hiburan. Dari hasil kesalahan fatal John Hammond tersebut mengakibatkan Dennis Nedry mampu mematikan sistem keamanan. Semua kandang dinosaurus di seluruh pulau terbuka lebar tanpa ada cara yang cepat untuk mengembalikan sistem kontrol. Dinosaurus yang berbahaya seperti T-Rex dan Velociraptor lolos begitu saja dari kandangnya dan mulai meneror pengunjung dan staf taman. Dosa kelima, tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Setelah insiden fatal di Jurassic Park pertama, seharusnya membuat John Hammond mampu belajar bahwa menciptakan dinosaurus adalah kesalahan terbesarnya. Namun dalam film The Lost World Jurassic Park, dia masih berusaha untuk melestarikan dinosaurus di Isla Sorna, yaitu pulau tempat mereka dikembangbiakan. Don't worry, I'm not making the same mistakes again. No, you're making all new ones. Sosok kakek tua yang masih keras kepala karena filosofinya yang mempercayai bahwa dinosaurus bisa dikelola dan dikendalikan di lingkungan yang tertutup, tidak mengakui bahwa Jurassic Park bukan hanya gagal, tetapi juga berbahaya bagi dunia luar. Dengan bantuan perusahaan InGen membiarkan eksperimen genetika berlanjut meskipun sudah jelas bahwa manusia tidak bisa mengontrol dinosaurus. Dosa keenam, pengembangan Spinosaurus dalam Jurassic Park. Faktanya, dalam film Jurassic Park ketiga, John Hammond tidak sudah lagi memimpin perusahaan InGen. Namun, dosa-dosanya dalam menciptakan dan mengembangkan proyek dinosaurus tetaplah berlanjut. Spinosaurus dalam Jurassic Park ketiga bukan dinosaurus alami yang direkonstruksi dari DNA murni, melainkan hasil rekayasa genetika yang terbilang sangatlah ekstrim. Dinosaurus ini sangatlah berbeda dengan dinosaurus lainnya yang didasarkan pada spesies yang benar-benar sudah ada. Namun, Spinosaurus ini versi InGen telah dimodifikasi secara genetik untuk menjadi lebih besar, lebih agresif, dan lebih kuat dibandingkan dengan T-Rex sekalipun. Dalam proyek Jurassic Park, banyak spesies dinosaurus dibuat di Pulau Isla Sorna yang berfungsi sebagai laboratorium rahasia perusahaan InGen untuk mengembangbiakan dinosaurus sebelum dipindahkan ke Pulau Isla Nublar. Spinosaurus kemungkinan dikembangkan di Pulau Isla Sorna, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar resmi spesies yang akan dikembangkan untuk taman hiburan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa proyek ini tidak memiliki kontrol yang jelas terkait pembuatan makhluk hidup. DNA-nya bisa saja dicampurkan dengan spesies lain, termasuk DNA buaya atau hewan predator modern, agar lebih kuat dan lebih adaptif dalam berbagai macam lingkungan yang ada. Saat kelompok Dr. Alan Grant datang ke Isla Sorna dalam Jurassic Park ketiga, Spinosaurus sudah berkeliaran bebas dan memburu manusia sebagai mangsanya. Dengan adanya bahaya tersebut, kawanan Dr. Alan Grant menyadari bahwa Spinosaurus menjadi predator puncak di Pulau Isla Sorna tanpa ada predator lain yang bisa mengalahkannya. Tidak ada data yang jelas tentang perilakunya atau cara menghentikannya, membuatnya lebih berbahaya daripada dinosaurus lain. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Spinosaurus tidak hanya berburu untuk pemakanan, tetapi juga karena sifat agresifnya yang berlebihan akibat modifikasi secara genetik. Dosa ketujuh, pengembangbiakan Tylosaurus dalam Jurassic Park The Game. Mungkin dari kalian cukup asing tentang kasus ini, sebab kasus ini hanya terjadi di dalam game
game lama sih. Secara garis besar, John Hammond ingin Jurassic Park memiliki lebih dari sekedar dinosaurus darat, namun dia ingin menghadirkan suatu keajaiban makhluk laut tanpa memahami resikonya. Faktanya, DNA Tylosaurus tidak hanya bisa didapatkan secara utuh, sehingga ilmuwan InGen harus mengisinya dengan DNA dari spesies lain, termasuk hiu modern. Dengan idenya tersebut, John Hammond bahkan sampai tega memotong gaji para ilmuwan InGen untuk mengembangbiakan Tylosaurus tersebut. Faktanya, Tylosaurus yang diciptakan oleh ilmuwan InGen tersebut tidak hanya lebih besar dan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya, tapi lebih ganas dan lebih cepat beradaptasi di lingkungan laut, sehingga tidak ada cara efektif untuk menghentikannya saat dia mengamuk, bahkan mengancam keselamatan orang-orang yang mencoba melarikan diri dari pulau tersebut. Well, ini hanya sekedar pendapat pribadi mengenai sosok John Hammond dalam sepanjang cerita Jurassic Park. Dalam pandangan channel ini, terkait sosok John Hammond itu terlalu naif dan terlalu percaya diri yang membuatnya gagal melihat bahaya dari proyeknya sendiri. Dengan ambisi menciptakan sesuatu yang sangatlah luar biasa, namun gagal mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, sosok penyebab utama dari segala bencana yang ada di Taman Jurassic. Ilmu sains seringkali melangkah lebih cepat daripada moral maupun etika. Hanya karena kita bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kita seharusnya melakukannya. Sebagai seorang manusia, kita bukan penguasa alam, tapi kita hanyalah tamu di dalamnya. Dan jika kita tidak menghormati keseimbangan yang ada, alam akan mengambil kembali atas kendalinya. Semakin kita mencoba menguasai alam dengan cara yang tidak alami, semakin besar pula kemungkinan kita untuk dihancurkan oleh kekuatan yang kita ciptakan sendiri. Di era saat ini, perkembangan AI dan inovasi tanpa henti, kita sering bertanya tentang bisa atau tidak ya, tanpa mempertanyakan apakah seharusnya ini benar-benar dilakukan. Bagaimana menurutmu? Enak didengar dan cukup filosofis, bukan? Well, sekian pembahasan dari dosa dan kesalahan fatal John Hammond dalam cerita Jurassic Park kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu ragu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel Shane Aryan Analysis agar selalu bersemangat untuk upload agar nggak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.